Go. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak Guru kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Ibu dan Bapak Guru, kembali Media Edukasi dan Dakwah akan berbagi dengan Ibu Bapak sekalian yaitu video dengan judul Transformasi Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk ibu bapak sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik, ibu bapak sekalian, kita langsung menuju pada pembahasan kita, yaitu tentang transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Ibu dan Bapak Guru, bahwa pengelolaan kinerja kepala guru dan kepala sekolah telah terbit, yaitu Surat Edaran Bersama Kepala BKN dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu tentang Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja ASN Guru. Sini nomornya adalah nomor 17 tahun 2023 dan nomor 9 tahun 2023 tentang sistem informasi pengelolaan kinerja ASN guru. Selanjutnya juga telah terbit regulasi teknis berupa Perjadin, Perdirjen, Peraturan Direktorat Jenderal untuk mendukung penerapan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui platform Merdeka Mengajar. Perdirjen GTK tersebut yaitu nomor 7607 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Jadi ibu dan bapak sekalian, bahwa di dalam pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui PMM ini telah diatur oleh Peraturan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 7607 Semuanya sudah ada diatur di sini. Ibu dan Bapak Guru, bahwa transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah sebagai bagian dari transformasi pengelolaan ASN yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Kementerian atau Kemenpan RB melakukan transformasi pengelolaan kinerja yang diatur melalui yaitu Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Kemudian diatur juga melalui Permen RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional Jadi dalam transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini sudah diatur dalam Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 dan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Ibu dan Bapak Guru, mengapa perlu transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Di sini ada dua perspektif, yaitu yang pertama perspektif Kemenpan RB dan perspektif Kemendikbud Ristek. Dari persepsi Kemenpan RB, yang pertama bagi pegawai, bahwa
Alat dalam merencanakan, melaksanakan, dan meningkatkan kinerja sesuai ekspektasi pimpinan ya. Jadi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ya, perspektif Kemenpan RB itu bagi pegawai adalah sebagai alat dalam merencanakan, melaksanakan, dan meningkatkan kinerja sesuai ekspektasi pimpinan. Selanjutnya, bagi pimpinan apa? Yaitu sebagai alat untuk mengelola kinerja pegawai secara individu dan kolektif agar bisa berdaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Ya, ini ya pengolahan kinerja guru dan pegawai sesuai pimpinan atau untuk pimpinannya adalah sebagai alat dalam mengelola kinerja pegawai ya secara individu dan kolektif agar berdaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Adapun bagi pemerintah daerah, kemanfaatannya adalah sebagai alat dalam mengelola kinerja seluruh unit untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Ini adalah perspektif Kemenpan RB. Selanjutnya didukung perspektif atau perspektif Kemendikbudristek ya, yaitu sebagai transformasi pembelajaran. Semua pegawai mendapatkan pengakuan atas kinerjanya yang menjunjung transformasi pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Nah, Ibu Bapak sekalian, bahwa kenapa mesti perlu ada transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Ini perspektif Kemendikbud itu sebagai ya transformasi pembelajaran, yaitu semua pegawai mendapatkan pengakuan atas kinerjanya yang menjunjung transformasi pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Jadi, untuk guru dan kepala sekolah itu biar mendapatkan pengakuan atas kinerja, atas dedikasinya ya dalam menjunjung transformasi pembelajaran sehingga pembelajaran yang dilaksanakan itu berorientasi pada peserta didik ya. Sekali lagi bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu berorientasi pada peserta didik. Ini adalah perspektif dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ibu dan Bapak guru, bahwa transformasi pengelolaan kinerja membuat guru dan kepala sekolah merdeka dari beban administrasi. Mereka memilih indikator yang relevan dan merdeka untuk kerja yang berdampak. Ya, jadi diharapkan dengan pengelolaan kinerja ini, guru dan kepala sekolah ya tidak lagi dibebankan setumpuk administrasi ya. Artinya bahwa guru bisa merdeka memilih indikator yang relevan dan merdeka untuk bekerja yang berdampak. Merdeka dari beban administrasi ya. Sebelumnya pegawai tersita waktunya untuk urusan administrasi atasan dan Pemda mengevaluasi dokumen secara manual. Jadi kalau kita mau naik pangkat ya, kemudian kita membuat berkas bertumpuk-tumpuk ya, urusan administrasi. Kemudian Pemdanya juga mengevaluasi dokumen secara maksimal. Sesudahnya transformasi ini ya, di dalam merdeka dari beban administrasi apa? Penyelarasan dan percepatan proses melalui teknologi dan terintegrasi pengelolaan kinerja daerah. Kemudian lebih sedikit dokumen yang harus disiapkan dan direview oleh atasan dan Pemda. Nah, dengan adanya transformasi pengelolaan kinerja ini ya,
diharapkan itu penyelarasan. Jadi tidak banyak dokumen yang di-print, yang dicek, yang disediakan ya. Semuanya dalam bentuk digital ya. Kemudian merdeka memilih indikator yang relevan. Sebelumnya seperti apa? Pegawai diukur dengan banyak indikator. Kemudian pemetaan kebutuhan meningkatkan kinerja sulit dilakukan karena indikatornya terlalu banyak. Nah, sebelumnya ini Bapak Ibu ya, bahwa diukur dengan banyak indikator, indikatornya banyak sekali yang diukur ya. Tapi setelah ada transformasi pola kinerja sesudahnya, maka pegawai memilih satu indikator kinerja yang paling relevan untuk diangkat. Ya, jadi Ibu Bapak nanti hanya memilih salah satu indikator saja ya. Atasan dan Pemda dapat menyusun prioritas indikator sesuai dengan kondisi sekolah dan daerah. Artinya bahwa bisa mana yang direkomendasikan atas penilaian dari rapot pendidikan, itulah yang indikator harus dicapai oleh guru. Selanjutnya merdeka unit kerja yang berdampak. Sebelumnya seperti apa? Tekanan untuk mencapai kinerja sempurna hanya melahirkan perubahan di atas kertas. Jadi sebelumnya itu bahwa untuk pencapaian kerja itu ternyata hanya berada di atas kertas, semuanya di administrasi ya. Sesudahnya seperti apa? Diharapkan setelah transformasi pola kinerja ini, pegawai melakukan peningkatan kinerja berbasis observasi ya, kinerja. Kemudian atasan dan Pemda fokus mendukung peningkatan kinerja yang berdampak nyata pada pembelajaran peserta didik. Jadi, pegawai ini dapat melakukan peningkatan kinerjanya berbasis observasi kinerja ya. Jadi dapat melakukan peningkatan kinerja itu melalui observasi yang dilakukan oleh atasannya. Nah, inilah ya transformasi pengolahan kinerja guru dan kepala sekolah. Ibu dan Bapak Guru, ada 3 tahapan pengolahan kinerja yang lebih praktis dan bermakna untuk mendorong peningkatan kinerja yang relevan dengan pembelajaran. Apa itu? Ya, 3 tahapan itu adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga penilaian. Jadi ada 3 tahapan saja ya, dan sangat praktis untuk mendorong peningkatan kinerja Bapak Ibu ya, yang relevan dengan pembelajaran ya. Di perencanaan ini seperti apa? Guru dan kepala sekolah memilih satu subindikator kinerja dari indikator rapot pendidikan ya. Guru indikator D1, 8 subindikator praktik pembelajaran. Kepala sekolah indikator D3, 8 subindikator kepemimpinan pembelajaran ya. Jadi kalau guru ini subindikatornya adalah praktek pembelajaran, kepala sekolah subindikatornya adalah kepemimpinan pembelajaran. Ya. Jadi ada kesinambungan, ada kontekstualnya ya. Pelaksanaan seperti apa? Yang pertama itu diskusi antara guru dengan kepala sekolah ya. Peningkatan mana yang mesti harus kita tingkatkan? Kepala sekolah berdiskusi dengan guru ya. Selanjutnya, setelah diskusi, maka di bulan Februari diadakan observasi kinerja ya. Kemudian setelah observasi lalu diskusi tindak lanjut. Apa yang dihasilkan dari observasi itu, kekurangan apa yang didapat, maka didiskusikan kembali di sini. Kemudian selanjutnya setelah didiskusikan upaya tindak lanjut ya. Apa kekurangannya yang telah didiskusikan itu ditindaklanjuti, kemudian perbaikan, dan selanjutnya refleksi tindak lanjut. Setelah ada upaya perbaikan maka direfleksi kembali. Apakah perbaikan itu sudah berdampak baik ataupun belum. Nah, inilah di dalam pelaksanaan ya. Pelaksanaan daripada pengolahan kinerja tersebut.
Penilaiannya seperti apa? Guru dan kepala sekolah akan dinilai berdasarkan 3 aspek dari indikator di 2 rapot pendidikan, yaitu 1 upaya refleksi, 2 upaya belajar, 3 perubahan praktik. Berdasarkan nilai tersebut dan mempertimbangkan pengembangan kompetensi, ditetapkan predikat kinerja pegawai. Nah, inilah setelah adanya perubahan praktik, maka ya ditetapkan predikat kinerja ya menjadi baik, sangat baik, atau kurang baik, dan seterusnya. Ibu dan Bapak guru, bagaimana lini masa pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Pengelolaan praktik kinerja dilakukan sebanyak 2 siklus dalam 1 tahun ya. Kalau biasanya dulu triwulan, sekarang hanya 2 siklus saja, berarti hanya per semester, yaitu dilakukan di awal mulai bulan Januari, yaitu penyusunan RHK atau SKP ya. Kemudian Februarinya diskusi persiapan, Maretnya observasi kinerja, kemudian dilanjutkan dengan diskusi tindak lanjut, Aprilnya upaya tindak lanjut, April sampai Mei, dan Juninya refleksi tindak lanjut, kemudian penilaian. Selanjutnya Juli juga begitu sama, yaitu menyusun RHK, ya, kemudian Agustusnya diskusi persiapan, Septembernya observasi kinerja dan diskusi tindak lanjut, kemudian Oktobernya sampai November upaya tindak lanjut, dan Desembernya refleksi tindak lanjut dan penilaian. Inilah lini masa dari pengelolaan kinerja, praktek kinerja guru dan kepala sekolah. Ibu dan Bapak guru, ada 8 indikator praktek kinerja guru, 8 subindikator turunan dari indikator D1, kualitas pembelajaran pada rapat pendidikan. Kemudian guru memilih 1 subindikator untuk ditingkatkan melalui siklus peningkatan kinerja. 8 pilihan indikator dapat diubah sesuai prioritas pendidikan nasional. 8 indikator ini Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu pilih salah satu ya. Di antaranya keteraturan suasana kelas, penerapan disiplin positif, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik, aktivitas interaktif, instruksi dan adaptif, kemudian instruksi pembelajaran. Jadi ada 8 indikator ya, turunan dari indikator D1 ya, kualitas pembelajaran pada rapot pendidikan ya. Jadi Ibu dan Bapak guru di sini di mana yang prioritasnya tentunya mengacu pada rapat pendidikan, di mana yang ada merah berarti dia prioritasnya ya. Kalau merah yang tidak ada berarti yang kuning ya. Kalau kuning tidak ada, merah tidak ada, kemudian yang hijau dibicarakan bersama-sama dengan kepala sekolah mana prioritasnya. Ibu dan Bapak guru, ini 8 indikator praktik kinerja kepala sekolah ya. Jadi 8 subindikator turunan dari indikator D3, kepemimpinan pembelajaran pada rapot pendidikan ya. Ini 8 indikator adalah indikatornya praktek kinerja kepala sekolah ya. Contohnya memandu perencanaan pembelajaran, komunikasi visi misi satuan pendidikan, kemudian presentasi program sekolah, refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, aktivitas kegiatan komunitas belajar, kemudian siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, kemudian menceritakan praktik baik kepemimpinan, refleksi program pengembangan kompetensi guru ya. Di antara ini tentunya kita harus ada indikator turunan dari guru ya. Guru itu memilih apa, maka kepala sekolah mengikuti indikator dari apa yang dipilih oleh guru tersebut. Nah itu Bapak sekalian, mulai bulan Januari 2024 sudah dilakukan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui platform Merdeka Mengajar ya. Pelajari lebih lanjut mulai akses pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar sekarang juga. Pahami alur dan penggunaan fitur pengelolaan kinerja dan kepala sekolah, guru dan kepala sekolah melalui laman https ya, link KTREE pengelolaan kinerja
SPM, nah, PMM. Nah, inilah lamanya yang bisa diunduh. Nah, demikianlah Ibu Bapak sekalian ya tentang transformasi penilaian kinerja guru dan kepala sekolah. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat dan membantu Ibu Bapak sekalian di dalam pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui platform Merdeka Mengajar. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jika video ini bermanfaat untuk Ibu dan Bapak sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.